Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dengan NIM 2022310807, Program Studi Ilmu Aktuaria, Fakultas Sains Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang terdapat pada tugas mata kuliah saya. Nah, tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pendanaan pensiun. Adapun materi yang akan saya bawakan di sini, mulai dari pengertian dana pensiun, fungsi dana pensiun, sampai dengan cara menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun. Nah, yang pertama ada dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Dana pensiun ialah suatu bentuk perencanaan keuangan jangka panjang yang dirancang agar seseorang tetap memiliki sumber penghasilan saat sudah tidak produktif bekerja. Nah, ini juga bisa dinamakan sebagai tabungan jangka panjang yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa tua setelah seseorang tidak lagi bekerja. Nah, dana pensiun ini ialah cara untuk memastikan kesejahteraan finansial di masa pensiun atau di masa tua kita nanti. Nah, dana pensiun di sini sangat penting karena saat usia bertambah, kemampuan untuk bekerja dan menghasilkan uang akan menurun. Maka dengan memiliki dana pensiun, seseorang tidak perlu khawatir akan kekurangan uang saat sudah pensiun. Nah, dana ini biasanya berasal dari potongan gaji bulanan karyawan, kontribusi perusahaan, ataupun yang lainnya. Nah, dana pensiun ini salah satu contohnya yaitu ketika seseorang bekerja dari usia 25 sampai 60 tahun. Nah, selama 35 tahun itu, ia dan perusahaannya menyisihkan sebagian gaji ke dana pensiun. Maka setelah ia pensiun, dana tersebut akan dibayarkan secara bertahap. Nah, pembayaran dana ini biasanya dilakukan secara bulanan selama dia masih hidup. Jadi, walaupun sudah tidak bekerja, kita tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya dana pensiun ini. Selanjutnya ada fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun di sini terdiri dari 3. Yang pertama ada menyediakan dana untuk masa pensiun. Nah, menyediakan dana untuk pensiun ini adalah fungsi utama dari dana pensiun itu sendiri. Nah, tujuan agar dana pensiun ini disediakan untuk masa pensiun karena ketika seseorang tidak lagi bekerja, dia tetap bisa memiliki pemasukan yang mencukupi. Karena tanpa dana pensiun ini, banyak orang akan kesulitan secara finansial setelah berhenti bekerja. Yang kedua ada memberikan keamanan finansial. Nah, keamanan finansial di sini berarti seseorang sudah merasa lebih tenang dan aman ketika menjalani hidupnya karena adanya jaminan pendapatan di masa tuanya. Nah, di sini orang yang melakukan dana pensiun, dia tidak perlu khawatir lagi akan menjadi beban keluarga atau menghadapi kesulitan ekonomi, karena dana pensiun itu sendiri berfungsi untuk memberikan keamanan finansial. Yang ketiga ada melindungi karyawan. Nah, program pensiun di sini juga penting. Di sini dia membuat karyawan merasa bahwa perusahaan memperhatikan masa depan mereka. Karena ini bisa meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan karena mereka merasa dihargai dan dilindungi. Selanjutnya ada jenis-jenis program dana pensiun. Yang pertama, ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Nah, DPPK ialah program dana pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan atau organisasi tempat seseorang bekerja. Biasanya DPPK ini perusahaan membayar iuran untuk karyawan atau bisa juga ditambah dengan iuran dari karyawan itu sendiri. Nah, dana ini dikelola untuk menghasilkan manfaat pensiun bagi para pesertanya. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Nah, DPLK ini dikelola oleh lembaga keuangan seperti bank ataupun perusahaan asuransi. Nah, program DPLK ini
bersifat sukarela, dan bisa diikuti oleh individu, bukan hanya karyawan perusahaan. Nah, ini cocok untuk pekerja lepas, wirausaha, atau siapapun yang ingin memiliki tabungan pensiun secara mandiri. Yang ketiga, ada program pensiun iuran pasti atau PPIP. Nah, program pensiun iuran pasti atau PPIP ini besar iuran, misalnya 5% dari gaji itu sudah ditentukan sejak awal, tetapi manfaat pensiun yang akan diterima tidak pasti. Mengapa tidak pasti? Karena tergantung hasil investasi dari dana yang dikumpulkan. Nah, jika investasi berhasil, manfaatnya bisa besar. Sebaliknya, jika hasil investasinya kurang, maka manfaatnya juga akan kecil. Yang keempat, ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Nah, program pensiun manfaat pasti ini ialah kebalikan dari PPIP tadi. Nah, di sini manfaat pensiunnya akan diterima setelah sudah pasti, misalnya 70% dari gaji terakhir. Maka iuran yang harus dibayarkan dihitung agar dapat memenuhi janji tersebut. Nah, di sini resiko investasi sepenuhnya ditanggung oleh pengelola dana, bukan kita yang berinvestasi. Yang kelima, ada dana pensiun syariah. Nah, berdasarkan namanya, dana pensiun syariah ialah dana pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip syariah Islam. Misalnya, tidak menginvestasikan dana pada sektor yang haram seperti alkohol, riba, perjudian, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada anuitas pensiun. Nah, di sini terdapat kata anuitas. Anuitas ialah program yang memberikan pembayaran rutin, biasanya dilakukan setiap bulan ataupun tahun kepada pensiunan selama hidupnya. Nah, anuitas pensiun ini seperti gaji bulanan setelah pensiun, yang dihitung berdasarkan berapa besar dana yang dikumpulkan dan berapa lama pembayaran diharapkan berlangsung. Nah, selanjutnya ada asumsi aktuaria. Asumsi aktuaria di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asumsi finansial. Nah, asumsi finansial terdiri dari 4. Yang pertama ada tingkat diskonto atau discount rate. Nah, tingkat diskonto atau discount rate ialah tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari uang yang akan dibayar di masa depan. Nah, di sini semakin tinggi tingkat diskonto, semakin kecil nilai sekarang dari dana pensiun yang harus dikumpulkan. Yang kedua, ada tingkat kenaikan gaji atau salary increase rate. Nah, asumsi ini termasuk penting dalam asumsi aktuaria, karena manfaat pensiun biasanya dihitung berdasarkan gaji terakhir. Nah, jika gaji diperkirakan naik 5% per tahun, maka dana pensiun juga harus disesuaikan. Yang ketiga ada tingkat inflasi dan tingkat pengembalian investasi. Nah, di sini inflasi mengurangi daya beli uang di masa depan. Maka pengelolaan dana pensiun harus memperhitungkan agar pertumbuhan dana bisa melebihi inflasi. Yang keempat ada tingkat kontribusi. Nah, tingkat kontribusi ini ialah persentase gaji yang disisihkan untuk dana pensiun setiap bulan, baik dari karyawan maupun pemberi kerja. Nah, setelah asumsi finansial terdapat asumsi demografis. Nah, asumsi demografis di sini juga terdiri dari 4. Yang pertama ada tingkat mortalitas atau kematian. Nah, tingkat mortalitas di sini mengasumsikan bahwa berapa lama seseorang diperkirakan akan hidup setelah pensiun. Ini digunakan untuk memperkirakan berapa lama manfaat pensiun perlu dibayarkan. Yang kedua ada usia pensiun normal. Nah, pada asumsi demografis di sini, usia pensiun normal menyatakan bahwa umur standar kapan seseorang berhenti bekerja dan mulai menerima manfaat pensiun, misalnya 60 tahun. Yang ketiga ada tingkat pengunduran diri atau withdrawal rate.
Nah, di sini tingkat pengunduran diri atau withdrawal rate ialah peluang bagi seseorang karyawan akan berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun. Yang ketiga, ada proporsi menikah dan selisih usia pasangan. Nah, dalam asumsi demografis ini juga penting karena jika manfaat pensiun juga diberikan pada pasangan yang ditinggalkan, perhitungan juga harus disesuaikan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi aktuaria dalam pendanaan pensiun. Yang pertama ada penilaian dan perhitungan liabilitas. Yang kedua ada evaluasi program pensiun. Yang ketiga, pengembangan strategi investasi. Yang keempat, ada manajemen risiko. Yang kelima ialah penilaian kinerja. Yang keenam ada penerapan asumsi aktuaria. Dan yang terakhir ada konsultasi. Selanjutnya, cara menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun. Nah, ada 5 cara untuk menghitung iuran dan kewajiban dana pensiun di sini. Yang pertama, ada proyeksi gaji pensiun. Yang kedua, ada hitung manfaat pensiun. Yang ketiga, kita diskontokan ke nilai sekarang. Yang keempat, kita hitung kewajiban saat ini. Dan yang terakhir, iuran tahun ini juga kita hitung. Nah, di sini ada contoh soal. Di mana soalnya yaitu, seorang karyawan, Andi, berusia 30 tahun, akan pensiun pada usia 60 tahun. Gaji saat ini ialah 10 juta per bulan dan diperkirakan naik rata-rata 5% per tahun. Manfaat pensiun diberikan sebesar 70% dari gaji terakhir per tahun dan dibayarkan selama 20 tahun masa pensiun. Nah, tingkat diskonto yang digunakan di sini ialah 6% per tahun. Soalnya yaitu, hitunglah proyeksi gaji pensiun, hitunglah manfaat pensiun tahunan, hitunglah nilai kini manfaat pensiun, hitunglah kewajiban saat ini, dan hitunglah iuran tahun ini jika metode penyisihan merata atau metode anuitas. Yang pertama, kita proyeksi gaji pensiun, di mana di sini di soalnya itu dia meminta gaji saat usia 60 tahun. Di sini dia menggunakan rumus gaji pensiun sama dengan gaji sekarang dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat N. Di mana I-nya itu sama dengan 5% atau 0,05 ketika kita desimalkan. N sama dengan 60 dikurang 30 sama dengan 30. Gaji sekarang yang dia peroleh sama dengan 10 juta. Nah, untuk mencari gaji pensiun, kita menggunakan rumus gaji sekarang yang senilai 10 juta dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan I yang senilai 0,05 dipangkatkan dengan 30. Hasilnya yaitu Rp43.219.000. Yang kedua, kita menghitung manfaat pensiun tahunan. Nah, manfaat di sini kita masukkan manfaat sama dengan 70% dikali dengan gaji pensiun sama dengan 0,7 dikalikan dengan 43.219.000 di mana memperoleh nilai 30.253.300 per tahun. Nah, ini ialah manfaat pensiun tahunan yang akan dia dapatkan nanti. Selanjutnya, yang ketiga diskontokan ke nilai sekarang atau nilai kini masa manfaat pensiun. Nah, di tahap ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, kita diskontokan manfaat tahunan ke 60 atau nilai kini manfaat di usia 60. Di sini dia menggunakan rumus PV 60 sama dengan manfaat dikali dengan 1 dikurang 1 ditambah R pangkat T dibagikan dengan R. Sama dengan nilai manfaat yang kita dapatkan tadi, yaitu 30
253.300 dikalikan dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,06, di mana 0,06 ini ialah 60. 60 persentase dari 60 tahun. Dipangkatkan dengan 20. Karena di sini si adik ini berusia 20 tahun. Dibagikan dengan 0,06. Hasilnya itu setara dengan 346.976.656. Setelah kita mengetahui nilai manfaat tahunan pada usia 60 tahun, selanjutnya kita diskontokan ke usia sekarang atau pada saat usia dia 30 tahun. Nah, di sini dia menggunakan rumus PV 30 sama dengan PV 60 dibagi dengan 1 ditambah R dipangkatkan dengan 30. Nah, hasilnya itu setara dengan 60.398.861 rupiah. Yang keempat, ada kewajiban saat ini, di mana kewajiban saat ini itu diperoleh dari nilai kini usia 30 tahun yang kita dapatkan tadi, yaitu 60.398.861 rupiah. Nah, yang terakhir, iuran tahun ini atau metode anuitas, penyisihan merata. Nah, di sini kita menggunakan rumus iuran tahunan, yaitu A sama dengan PV 30 dikalikan dengan R dibagi dengan 1 ditambah R pangkat N kurang 1. Sama dengan nilai kewajiban saat ini yaitu 60.398.861 dikalikan dengan 0,06 dibagi dengan 1,06 dipangkatkan 30 dikurang dengan 1. Hasilnya itu setara dengan 763.600 rupiah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang baik-baik datangnya dari Allah dan yang buruk-buruk tentunya datang dari diri saya sendiri. Baik, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.